Bab 649, seumur hidup ini tidak akan mengecewakannya. Tidak satu pun dari mereka yang menyangka Valentino yang tadinya telah pergi ternyata malah kembali untuk membunuh mereka. Ketika Edge berkata dia hendak melenyapkan Valentino, ternyata Valentino malah datang dan membunuhnya. "Kalian juga harus mati seperti dia." Valentino berdiri di atas dengan kedua tangan di punggung. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan yang dingin dan tidak berperasaan. Mendengar perkataan Valentino, mereka sama sekali tidak berani menjawab. Di hati mereka hanya ada rasa takut. Saat ini, Valentino membuat mereka merasa tidak berdaya. Valentino bagaikan seorang raja yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Orang biasa hanya bisa merangkak dan gemetaran di bawah kaki raja. Mereka sama sekali tidak berani memikirkan hal lain. "Ampuni kami, ampuni kami." Wajah Pandu pucat pasi, dia langsung bergumam untuk meminta ampun. Sahat langsung menangis. Rasanya dia ingin menampar wajahnya sendiri. Dia juga menatap Valentino dengan wajah memelas. Valentino menatap mereka berdua selama beberapa detik, lalu dia mengatakannya dengan suara yang kecil. "Untuk sementara ini, aku tidak akan membunuh kalian." Mereka berdua terkejut mendengar perkataannya. Lalu mereka bersujud sebagai tanda terima kasih. "Aku akan memberi kalian kesempatan, bereskan tempat ini. Bagaimana caranya terserah kalian. Aku tidak peduli kalau kalian mencari kambing hitam atau apapun. Tapi, kalau ada yang tahu bahwa aku yang melakukannya, aku jamin aku akan membuat kalian mati dan menemani Edge di alam sana sebelum aku ditangkap. Percayalah, aku bisa melakukannya." Saat mengutarakan permintaannya, wajah Valentino tidak berekspresi. Edge memang sudah sepatutnya dibunuh. Namun, Valentino tidak bodoh. Dia tidak akan mengorbankan dirinya sendiri karena orang-orang tidak penting ini. Hal yang lebih penting adalah Angel sudah sangat menderita demi dirinya. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, Angel akan sendirian di dunia ini. Dia pasti akan sangat kesepian dan tak berdaya. Kalau sampai seperti itu, Valentino pasti akan sangat mengkhawatirkannya. Pada awalnya, kedua orang itu membeku sejenak, tapi kemudian mereka mengangguk dan menyetujuinya tanpa ragu. Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah di tangannya. Melihat cairan merah segar yang mengalir ke saluran pembuangan, Valentino tidak merasakan apa-apa. Dia tidak menyesal telah membunuh orang. Demi berbagai kesulitan yang Angel alami selama 3 bulan ini. Bahkan jika dia menghancurkan dunia ini, apa salahnya? Di akhir musim gugur, cuaca berubah menjadi lebih dingin. Angin dingin bertiup, jadi Angel merapatkan pakaiannya. Namun saat ini hati Angel terasa sangat hangat. Di kejauhan ada seseorang yang datang ke arahnya selangkah demi selangkah. Melihat orang itu, Angel merasakan kehangatan perlahan meluap di hatinya, tanpa sadar air mata pun memenuhi matanya. Ternyata Angel tidak membutuhkan apapun, dia hanya membutuhkan dia. Air mata mengaburkan pandangannya, sehingga orang itu juga terlihat sedikit kabur. Angel segera menyeka air matanya. Dia takut dirinya tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas. Namun dia lebih takut lagi kalau semua ini hanyalah mimpi. "Bodoh, sudah sebesar ini pun kamu masih menangis?" Valentino menghampiri Angel dan mencolek hidungnya. Angel membuka matanya yang penuh dengan air mata, lalu mendongakkan wajah kecilnya dan bertanya, "Bukannya kamu pergi membeli rokok?" "Ya, aku tidak punya uang dan penjualnya tidak mengizinkanku berutang." Valentino terdiam sejenak sebelum menjawab. Angel seketika langsung tertawa sambil menangis. "Tadi kamu bilang kamu punya uang. Ayo pergi, kita pulang dulu." Valentino mengibaskan tangannya tidak peduli, kemudian dia membawa Angel naik taksi kembali ke tempat yang mereka tinggali. Angel tidak mengatakan apapun lagi pada Valentino karena ada orang lain di dalam mobil. Awalnya, Angel ingin meminta sopir membawa mereka langsung ke rumah sakit, tapi Valentino menolak. Jadi Angel terpaksa membeli obat dan berencana mengobati Valentino sendiri saat pulang nanti. Tidak ada sepatah kata pun yang mereka katakan sepanjang jalan. Kemudian mereka berdua pun sampai di rumah. Namun ternyata si penyewa rumah sudah duduk menunggu mereka dari tadi. Melihat penampilan Angel dan Valentino, beberapa orang langsung membeku. Kemarin mereka berdua kembali seolah-olah baru selesai berkelahi, tapi kenapa hari ini kondisi mereka malah terlihat lebih parah daripada kemarin?
Namun orang-orang tersebut tidak peduli apa yang telah dilakukan Valentino dan istrinya, mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri. "Angel, uang sewa yang kukatakan padamu pagi ini," kata si penyewa rumah sambil menggertakkan giginya. Dia juga mengamati penampilan Angel dari atas sampai bawah. Valentino langsung menjawabnya dengan nada dingin sebelum Angel sempat mengatakan apapun. "Lain kali kalau kamu mengetuk pintu rumahku di tengah malam lagi, maka aku akan membunuhmu." Setelah berhenti sejenak, Valentino meneruskan, "Siapapun yang datang akan kubunuh." Setelah selesai mengatakannya, Valentino menatapi orang-orang tersebut dengan tatapan dingin. "Siut!" Beberapa orang itu langsung mendongak dan melihat Valentino dengan tatapan terkejut. Si idiot ini. Apakah si bodoh ini sudah kembali normal? Mata Valentino yang dingin membuat beberapa orang tertegun dan tidak berani berbicara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino membawa Angel masuk ke rumah mereka. Klek! Saat pintu rumah terkunci, Angel tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia langsung memeluk Valentino sambil menangis terseduh-seduh. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa menangis dalam pelukan Valentino. Dia ingin menghapus semua penderitaan dan kesedihannya dalam 3 bulan ini dengan air mata. "Maaf, ini semua salahku." Valentino mengelus rambut Angel dengan lembut. "Aku tidak menyalahkanmu, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena tidak menjagamu dengan baik." Angel menangis terseduh-seduh dalam pelukan Valentino sambil terus menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah berjuang selama beberapa bulan ini. Mulai sekarang, aku yang akan menafkahi kita berdua." Nada suara Valentino sangat tenang tapi juga sangat serius. "Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu, kamu yang tentukan semuanya." Angel mengangkat wajah kecilnya, lalu dia membuka mulutnya dan mencium bibir Valentino. Valentino langsung mulai merespons. Kemudian ciuman panjang itu pun berlangsung selama 2 menit. Jika bukan karena Angel menyentuh luka di tubuh Valentino, maka mereka berdua pasti akan terus terhanyut dalam asmara. Valentino melepas bajunya, sedangkan Angel mengeluarkan betadine dan perban yang baru saja dibelinya, lalu dia mengoleskan obat pada luka Valentino. Saat mengoles obat, dia memberitahu Valentino mengenai semua hal yang terjadi selama beberapa bulan ini. Dia juga menceritakan perubahan drastis yang terjadi di kota Neo setelah Valentino kehilangan ingatannya. Semuanya Angel ceritakan selengkap mungkin. Valentino tidak mengatakan apapun, dia hanya mendengarkan Angel dengan tenang. Meskipun Angel tidak menceritakan secara detail tentang apa yang dia lalui selama 3 bulan ini, Valentino tetap bisa memahami penderitaan Angel. Sekarang ingatannya telah pulih, tapi ini tidak berarti bahwa ingatannya selama beberapa bulan ini hilang. Dia bisa mengingat banyak hal dengan jelas. Konon, katanya suami istri bagaikan sepasang burung yang akan terbang sendiri-sendiri saat bencana datang melanda. Namun kesetiaan Angel ini tiada tara, dia telah mematahkan pepatah kuno itu. Seumur hidup ini, Valentino tidak akan pernah mengecewakan Angel. "Setelah ini, aku akan melindungimu, jadi kamu tidak perlu selera ini lagi," kata Valentino dengan suara kecil. Angel tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dan meneteskan air mata lagi. Namun, yang diteteskannya kali ini adalah air mata bahagia. Setelah Angel selesai mengoleskan obat untuk Valentino, dia membalut luka di kepala Valentino dengan perban dan memberikan pakaian ganti yang bersih untuk Valentino. "Valentino, ini adalah nomor telepon yang dulu diberikan oleh Pak Hendrik, tapi setelah ku telepon, nomor ini tidak pernah terhubung." Angel mengeluarkan sebuah kartu. Sekarang Valentino sudah kembali, jadi ada banyak hal yang sudah harus mulai mereka lakukan secara perlahan. Valentino mengangguk. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kartu tersebut dan langsung menelpon Hendrik dengan ponselnya Angel. Namun, ponselnya Hendrik selalu dalam keadaan tidak aktif. Bab 650 Larut Malam. Karena Pak Hendrik sendiri yang meninggalkan nomor ini untuk kita, dia pasti tidak akan membiarkan kita tidak bisa menghubunginya. Kalau sekarang seperti ini situasinya, berarti sudah pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, kata Valentino pelan. Saat ini, situasi di kota Neo sedang tidak jelas. Valentino pasti akan berada dalam bahaya jika dia kembali ke sana secara impulsif. Oleh sebab itu, dia tidak bisa kembali ke kota Neo untuk sementara sampai dia tahu situasi di kota Neo dengan jelas atau sampai dia bisa menghubungi Hendrik. Valentino menoleh dan menatap Angel dengan serius. "Angel, tolong berikan aku sedikit waktu lagi.
Aku pasti akan memberikan semuanya kepadamu dari awal. Valentino tahu Angel telah mengorbankan terlalu banyak hal demi dirinya. Meskipun Angel memperlakukannya dengan buruk selama 3 tahun pernikahan mereka, tapi apa yang dia lakukan selama 3 bulan ini sudah cukup untuk menebus semua itu. Valentino, apa kamu masih harus kembali ke kota Neo? Aku tidak mau kamu pulang. Aku tidak menginginkan semua hal itu. Sekarang aku merasa bisa hidup dengan tenang saja sudah cukup, kata Angel dengan nada yang juga terdengar serius. Valentino menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Dia memiliki prinsip untuk membayar setiap utang yang dia miliki. Jika dia terus di sini dengan nama samarannya, bagaimana dia layak untuk memimpin para tentara keluarga Wijaya yang sudah bekerja keras dan bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka demi identitasnya sebagai Valentino Wijaya? Bagaimana mungkin dia layak mendapatkan para bawahan yang sedemikian setianya kepadanya dan terus mengharapkan kepulangannya? Bagaimana mungkin dia bisa memenuhi harapan Hendrik yang pria tua itu katakan sewaktu mereka berpisah di stasiun? Hendrik bahkan sampai berlutut dan mengatakan bahwa dia berharap suatu saat nanti Valentino akan kembali ke tempat asalnya. Apa kamu tidak merindukan ayahmu dan nenekmu? Valentino sengaja tidak menyebut nama Mary. Apa yang Mary lakukan terlalu menyakiti hati orang lain. Angel menjadi terdiam setelah mendengar kata-kata Valentino. Daun yang jatuh akan kembali ke akar. Mana ada orang yang tidak memiliki perasaan rindu pada keluarganya sendiri. Kota Neo selalu menjadi kampung halaman bagi Angel. Siapa yang rela meninggalkan kampung halaman sendiri jika bukan karena dipaksa? Akan tetapi, Angel juga tidak mau membiarkan Valentino kembali menghadapi bahaya. Orang-orang itu benar-benar tidak akan ragu untuk membunuh manusia. Sudah, tidak usah membicarakan hal ini dulu. Aku juga tidak akan pulang untuk sementara waktu, kata Valentino memutus topik pembicaraan. Angel mengangguk lalu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu apakah Direktur Edge dan yang lainnya akan melepaskan kita atau tidak. Aku sudah kehilangan pekerjaanku sekarang. Raut wajah Valentino menjadi sedikit aneh begitu dia mendengarnya. Edge sebenarnya tidak memiliki kesempatan lagi untuk membuat masalah selama sisa hidupnya, tapi Valentino juga tidak mungkin memberitahukan terlalu banyak tentang masalah ini kepada Angel. Valentino mengambil serpihan mobil RC dengan perlahan, lalu berkata dengan nada serius. Tidak apa-apa, besok aku akan pergi mencari pekerjaan. Kedepannya aku yang akan menjagamu. Setelah makan malam, Valentino menemani Angel untuk mencuci piring dan sumpit bersama. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, suasana rumah yang kecil ini terasa hangat. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pun berbaring di atas kasur. Angel beristirahat di atas lengan Valentino dengan kepalanya yang diletakkan di atas dada Valentino yang tebal. Setelah lama mencari rasa aman, akhirnya hari ini dia menemukannya. Sebelumnya, justru Valentino lah yang beristirahat di atas lengan Angel seperti seorang anak kecil. Valentino menyentuh rambut Angel dengan satu tangan dan dia berpikir dengan alis yang terangkat. Mulai besok, kamu tidak usah bekerja lagi. Kamu di rumah saja. Angel langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Mana bisa begitu? Ada satu orang lagi yang bekerja akan menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Dia tahu Valentino adalah seseorang yang kuat di kota Neo, tapi pria itu tidak memiliki koneksi atau kekuatan apapun di kota Vero ini. Angel sendiri masih memiliki kerabat jauh di sini sedangkan Valentino benar-benar tidak mengenal siapapun. Meskipun Valentino memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak boleh sampai membongkar identitasnya. Jika Valentino ingin menghasilkan uang, dia hanya bisa melakukan pekerjaan berat yang tidak memerlukan keahlian teknik apapun. Angel ingin membantu Valentino dan berbagi sedikit beban hidup bersamanya. Ilmumu itu khusus untuk bekerja di perusahaan, tapi untuk masuk pasti membutuhkan informasi pribadimu. Identitasmu tidak boleh sampai terbongkar untuk saat ini. Giliran Valentino yang menolak usulan Angel karena tentu saja dia sudah tahu pro dan kontranya. Poin terpentingnya adalah Valentino tidak ingin Angel sampai keluar dan berlarian kemana-mana karena wanita itu sudah melalui terlalu banyak penderitaan. Kecantikan Angel membuatnya mudah menjadi target orang lain. Satu Edge Ongko pergi dan Edge Ongko lainnya yang jumlah tidak terbatas akan bermunculan. Orang yang kuat akan menjadi target penindasan orang lemah begitu mereka kehilangan kekuasaannya. Kedepannya, tidak peduli seberapa berat masalah itu, Valentino pasti akan membereskannya.
Valentino mempertimbangkan dengan matang dan berkata, "Tunggu saja selama beberapa saat lagi. Aku akan mencari orang yang bisa membuat kartu identitas palsu dan membuatkan kita dua identitas baru." Mata Angel sontak menjadi berbinar dan dia berseru senang. "Kamu pintar sekali, Tino. Kenapa aku tidak sampai terpikirkan akan hal itu?" Valentino tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pelan. Angel yang merupakan seorang wanita membawa dirinya yang seorang idiot dan bersembunyi dalam ketakutan. Angel pasti tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena dia tidak bisa melakukannya. Meskipun dia terpikir untuk membuat identitas palsu, dia juga pasti tidak berani. "Tapi aku tetap tidak ingin membuatmu kelelahan sendirian," kata Angel sambil mengangkat kepalanya yang kecil. "Tidak masalah, aku ini kan pria. Kamu cukup cuci baju dan masak di rumah saja untukku. Sama seperti para pasangan suami istri yang pergi keluar bekerja," sahut Valentino sambil tertawa. Angel hendak mengatakan sesuatu, tapi Valentino sudah membungkam mulutnya. Angel mendengus singkat, wajahnya dalam sekejap menjadi merah. Dengan gerakan yang sangat lembut, Valentino membalikkan tubuh Angel dan menciumnya. 3 bulan bertahan, 3 bulan tetap setia, 3 bulan mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Malam ini, mereka akan menggunakan cinta yang dalam itu sebagai pembuktian. Malam pun menjadi larut. Keesokan harinya, begitu Valentino bangun, Angel ternyata sudah sibuk di dapur. Dia melakukan tugasnya sambil bersenandung, dia terlihat sangat bahagia. "Seperti ini juga sangat bagus," kata Valentino dengan sudut bibir yang menaik tinggi. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah matahari di luar jendela. Mereka berdua saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat biasa, tetap saja rasanya begitu nyata. "Hari ini adalah hari pertama Tino pergi keluar untuk mencari pekerjaan, jadi aku harus menyiapkan nutrisi yang cukup untuk Tino. Aku juga sudah menyiapkan pakaian yang bersih untuk Tino," kata Angel sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah meja makan dengan tangannya membawa 2 piring telur mata sapi. "Bisakah kamu tidak memperlakukanku sebagai anak kecil?" tanya Valentino sambil menggelengkan kepalanya. "Cih!" Angel cemberut dan menirukan nada bicara Valentino 2 hari yang lalu. "Angel, aku ingin mobil RC, aku ingin mobil RC." Angel menirukan nada dan ekspresi Valentino dengan sangat tepat. "P50. Valentino merasa malu sekali, jadi dia hanya bisa menunduk dan makan dengan tenang. "Bagaimana denganmu?" Setelah makan 2 suap, Valentino pun mengangkat kepalanya dan memandang wajah Angel yang nampak pucat karena kekurangan nutrisi. Bab 651, uangnya kurang. Aku tidak suka makan telur ayam," jawab Angel. Dia terdiam sejenak lalu menunduk dan memakan buburnya. Valentino juga ikut menjadi terdiam, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan lanjut menyantap sarapannya. Terkadang ada beberapa hal yang cukup dipahami tanpa perlu diutarakan. Situasi saat ini hanya untuk sementara, Valentino pasti akan memberikan Angel kehidupan yang enak. Setelah mereka selesai makan, Angel pun mengambil pakaian Valentino yang bersih dan mengancingkan kancing bajunya dengan lihai seperti dulu. "Cuaca di luar sudah mulai dingin, jadi kamu harus pakai pakaian yang sedikit lebih tebal," kata Angel dengan nada serius. Valentino menatap Angel lagi. Saat ini pakaian yang istrinya kenakan sangat tipis. "Baiklah, kamu tunggu aku saja di rumah," kata Valentino sambil mengusap-usap rambut Angel. Angel mengangguk dengan patuh. "Ya, istrimu ini akan menunggumu pulang." Valentino pun keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan dan dia tiba di sebuah lokasi konstruksi. Tempat mereka tinggal bisa dibilang cukup terpencil karena berada di zona pengembangan di pinggiran kota Ferrol sehingga ada banyak tempat yang sedang dibangun. Bahkan di tempat yang hanya berjarak 2 langkah jauhnya, bunyi mesin berat yang kencang sudah terdengar dan lahan pembangunan pun sudah terlihat. Valentino dan Angel memang sama-sama memiliki kemampuan yang hebat dan mereka bisa pergi bekerja di perusahaan mana saja, tapi saat ini mereka tidak bisa melakukannya karena permasalahan identitas. Jika ingin mencari uang untuk menafkahi keluarga, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan fisik seperti ini yang tidak memerlukan informasi identitas. Saat ini, Valentino sangat membutuhkan uang. Bahkan membuat identitas palsu saja membutuhkan uang.
Selain itu, cuaca juga semakin bertambah dingin sedangkan Angel sama sekali tidak memiliki mantel musim dingin. Jika memungkinkan, Valentino ingin sekali membawa Angel pindah ke tempat lain. Kondisi tempat tinggal mereka saat ini benar-benar tidak begitu bagus. Walaupun jiwa mereka bergelora seperti seekor harimau yang ganas, tetap saja mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat lebih dulu. Valentino pun berjalan menyusuri jalanan dan langsung berbelok memasuki lokasi konstruksi. Saat dia melihat para buruh yang sedang menggotong karung semen, hatinya pun tergerak seiring dengan langkahnya yang berjalan naik. Ada 5-6 orang buruh yang tampak sibuk. Di samping mereka ada seorang pria parubaya yang mengenakan helm pengaman. Dia sedang memegang buku catatan dan pulpen, kelihatannya sedang mencatat sesuatu. Valentino berjalan menghampirinya dan bertanya dengan sopan. "Halo, maaf, apa kalian masih menerima pekerja lagi di sini?" Begitu mendengarnya, pria parubaya itu menyerahkan buku catatannya kepada orang di sebelahnya dan memandang Valentino dari atas hingga ke bawah. Dia menjawab, "Tidak terima, tidak terima. Aku bisa bekerja." Jawab Valentino menjelaskan. "Memangnya kamu bisa apa? Dengan tubuhmu yang sekecil ini, apa kamu sanggup mengangkut karung semen seberat 50 kilogram? Jangan sampai kamu kelelahan setelah baru menggotong beberapa karung semen, lalu terjadi sesuatu padamu dan kami harus membayar biaya pengobatanmu. Pergi saja sana." Sahut pria parubaya itu sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. "Aku benar-benar bisa," jawab Valentino bersikeras. Pria parubaya itu mengibaskan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Baiklah, coba angkut satu karung, aku mau lihat. Jangan salahkan aku kalau ternyata kamu tidak kuat." Beberapa buruh pun ikut berhenti bekerja dan berkata kepada Valentino, "Bocah, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan. Pekerjaan ini kotor dan melelahkan. Cari tempat lain saja. Benar-benar lamarlah pekerjaan sebagai non-buruh di lokasi konstruksi. Kamu bisa mendapatkan uang sekitar ratusan ribu per harinya. Kamu memang bisa menghasilkan sedikit lebih banyak kalau bekerja di sini, tapi tubuhmu pasti tidak akan sanggup. Jangan pikir kamu bisa unjuk gigi hanya karena kamu masih muda. Kamu sudah pasti tidak akan sanggup mengerjakan pekerjaan berat seperti ini." Valentino tahu beberapa buruh itu memang bermaksud baik, tapi dia tidak menyahut apa-apa dan langsung menghampiri tumpukan semen. Dia sempat ragu sesaat saat melihat debu yang melapisi tumpukan semen itu dan bajunya yang baru dicuci bersih oleh Angel. "Kalau tidak sanggup, cepat pergi sana. Jangan membuat pekerjaan kami tertunda," sahut si pria parubaya sambil mengibaskan tangannya. Valentino tidak ragu lagi. Dia menjulurkan tangannya dan meraih sebelah sisi karung semen itu, lalu mengerahkan sedikit tenaganya dan mengangkat karung itu dengan mudah. Plak! Karung semen itu mendarat di pundak Valentino dengan bunyi yang nyaring. Buruh yang berada di samping Valentino tercengang begitu melihatnya. Sebelum mereka lebih terkejut lagi, Valentino sedikit membungkukkan tubuhnya dan mengambil sekarung semen lagi. Dia meletakkan karung itu di atas pundaknya yang satu lagi. Valentino tidak kelihatan kehabisan napas saat menggotong sekarung semen di atas masing-masing pundaknya. Ekspresinya bahkan terlihat sangat santai. Jika bukan karena kedua tangannya kini tidak leluasa untuk mengangkat karung, Valentino merasa dia masih kuat seandainya ditambahkan 2 karung semen lagi. "Wah!" Beberapa orang buruh berseru kaget. Plak! Buku catatan si pria parubaya yang bertugas mencatat jumlah karung semen itu pun terjatuh ke atas tanah dengan bunyi yang nyaring. "Wah, kamu hebat sekali anak muda!" seru salah seorang buruh. "Baiklah, kamu bisa bekerja di sini." Pria parubaya itu akhirnya bereaksi. Dia mengambil buku catatannya dan berkata, "Upahmu sebesar 2.000 per 1 karung semen. Semakin banyak kamu bekerja, semakin banyak pula upahmu. Silakan mulai bekerja." Tidak perlu mencatat namaku kan?" tanya Valentino sedikit ragu. "Tidak usah, kamu adalah buruh nomor 6. Sana mulailah bekerja," jawab si pria parubaya sambil mengibaskan tangannya. "Anak muda, pekerjaan kita di sini adalah pekerjaan orang rendahan. Tidak akan ada yang peduli dengan orang rendahan, jadi tidak perlu mengingat nama semua orang. Ayo bekerja dengan sebaik mungkin," kata seorang buruh yang terlihat sedikit lebih tua dari Valentino sambil menepuk-nepuk bahu Valentino. Valentino juga tidak ambil pusing dan segera mulai mengangkut karung semen. 2.000 per karung semen.
Jika dia bisa mengangkut sedikit lebih banyak, dia pasti bisa membelikan angel pakaian yang tebal. Cuaca perlahan menjadi semakin dingin dan suhu udara pelan-pelan menurun. Awalnya Valentino merasa sedikit dingin, tapi keringat membanjiri tubuhnya seiring dengan gerakannya yang mengangkut dan menurunkan karung semen. Debu semen menutupi sekujur tubuh Valentino mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Dia terus mengangkut 2 karung semen sekaligus dengan kecepatan yang sama sekali tidak melambat. Mereka terus bekerja dari pagi hingga siang hari. Valentino pergi bersama para buruh lainnya untuk makan beberapa suap di kantin dengan secepat mungkin lalu kembali bekerja. Di penghujung hari, Valentino pun merasa kelelahan. Walaupun kekuatan fisiknya memang sangat bagus, pekerjaan fisik yang mengharuskannya membawa karung semen 100 kg sekali angkut dengan sangat cepat ini tetap saja membuatnya merasa sedikit kewalahan. Bagaimanapun juga, dia sudah tidak berolahraga selama beberapa bulan ini. Selain itu, luka yang dialami akibat perkelahiannya dengan Edgar dan yang lainnya kemarin juga belum benar-benar sembuh. Baiklah, kerja bagus hari ini. Awalnya kupikir 2 hari baru bisa selesai, kata si pria parubaya dengan sangat senang. Dia memberikan Valentino serta beberapa buruh lainnya sebotol air mineral untuk masing-masing orang. Valentino segera membuka tutup botol. Dia mengikuti gerakan para buruh itu, mengangkat botolnya ke udara dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk meneguk air. Jika mulut botol diletakkan tepat di bibir, maka debu semen yang ada di bibir dan di wajah akan ikut terminum. Saatnya pembagian upah. Pria parubaya itu membuka sebuah tas kecil dari kulit dan mulai membagikan upah Valentino serta buruh yang lain berdasarkan catatan di bukunya. Buruh nomor 6, totalnya kamu mengangkut 590 karung. Akan kubulatkan jadi 600 karung. Ketika si pria parubaya menyerahkan uangnya kepada Valentino, dia terlihat sangat bermurah hati. Para buruh lainnya hanya mendapatkan sekitar 800.000 dan hanya Valentino seorang yang mendapatkan 1,2 juta. Akan tetapi, Valentino sedikit mengernyit dan sama sekali tidak mengambil upahnya itu. Saat dia mengangkut karung-karung semen itu, dia sambil menghitung jumlahnya secara kasar dalam hati. Walaupun memang tidak tahu pastinya berapa, Valentino tahu jumlahnya pasti lebih dari 600 karung. Begitu pula dengan para buruh di sampingnya, jumlah karung yang mereka angkut pasti lebih dari 400 karung. Bagaimanapun juga, jumlah karung semen di sini mencapai ton. Jika upah mereka digabung, jumlahnya tidak sesuai dengan total karung semen yang ada. Uang ini bernilai sangat penting bagi Valentino. Selain itu, dia juga mengangkut semua karung semen itu satu persatu. Oleh sebab itu, dia hendak bertanya kepada mandor apa jangan-jangan ada kesalahan pencatatan. Pak Gusti, coba lihat buku catatan Bapak lagi. Jangan-jangan Bapak salah catat? Tanya Valentino sambil mengernyit. Pak Gusti adalah nama si mandor. Nama lengkapnya adalah Gusti Mohan. Salah catat. Gusti balas memelototi Valentino dan berkata, Bocah, kamu jangan mencari masalah ya. Aku sendiri yang mencatatnya, jadi mana mungkin bisa sampai salah. Lagi pula yang lain tidak salah dan hanya kamu sendiri yang salah. Nada suara Gusti terdengar tidak senang. Apa hitungan jumlah karung semen kalian sudah benar? Tanya Valentino sambil menoleh dan menatap beberapa buruh itu. Anak muda, cepat ambil uang itu dan pulanglah. Besok mungkin masih ada pekerjaan. Buruh yang sedikit lebih tua dari Valentino itu berdaham singkat dan menepuk-nepuk pundak Valentino. Setelah berujar seperti itu, buruh itu pun mengedipkan matanya ke arah Valentino.